Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kita akan cerita tentang negeri Sakura yang tentunya sangat menarik dan membuat mata kita terbelalak loh. Ayo kita simak. Konnichiwa minasan. Kita akan cerita lagi ya tentang negeri Sakura yang sangat menarik. Ini tentunya lanjutan dari video sebelumnya ya. Sebelumnya banyak sekali saya cerita pengalaman nyata di mana saya 15 tahun tinggal di Nippon. Nippon ya, negeri Sakura atau Nippon. Seperti ini ya tulisannya. Jadi bagi yang ingin belajar, mari tingkatkan pengetahuan bahasa Jepang dan juga English as well. Nah, kali ini mungkin akan saya awali cerita tentang apa ya yang menarik ya, yang membuat mata kita terbelalak selain yang sudah saya ceritakan ya. Jadi sebenarnya negara Jepang atau Nippon itu biasanya kita sebut sebagai Subarashi Kuni, wonderful country ya. Seperti ini ya, Subarashi Kuni. Ya, biasanya orang asing itu gimana ya, terbengong-bengong gitu ya pada saat tinggal di sana pertama kali, seperti yang saya alami. Tentunya cerita yang menarik berikutnya saya awali dengan apa ya, cerita tentang apa ya, mungkin tentang kejujuran mereka ya, kejujuran mereka atau biasa disebut dalam bahasa Jepang itu Shojiki na hito. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang jujur, tidak mau mengambil hak orang lain seperti yang diajarkan oleh kita ya. Kita itu mengajarkan tidak boleh mengambil hak orang lain. Walaupun di negeri kita ini justru banyak sekali hal-hal terjadi ya yang tidak kita inginkan, yaitu banyak orang yang mengambil hak orang lain ya dengan cara yang mungkin ya bisa dikatakan tidak halal lah, banyak sekali. Tetapi justru di Nippon itu adalah penerapan nilai-nilai kehidupan yang saya lihat secara langsung selama bertahun-tahun, yaitu pertama adalah kejujuran mereka. Kalau dalam video yang lalu saya bercerita tentang teman aku kehilangan dompet yang akhirnya kembali lagi ke kantong mereka. Kini aku mau cerita tentang aku sendiri mengalami kehilangan dompet tersebut ya. Jadi ceritanya itu adalah ketika saya habis pulang dari Korea Selatan, dari Seoul. Saya itu ada acara yaitu International Conference, karena saya saat itu mengambil program S3 atau doctoral course, di mana harus punya pengalaman presentasi di luar negeri, dan saya memilih Korea ya. Pada saat saya sudah ya sekitar 13 hari saya berada di sana, pulanglah saya ke Tokyo ya, dari Bandara Narita, di mana Narita adalah, sudah saya ceritakan pada minggu yang lalu, pada video sebelumnya, itu adalah satu international airport yang dimiliki oleh Nippon atau Jepang ya. Saya landing ya, pulang dari Korea, landing, kemudian naik kereta seperti kita dari Bandara Soekarno-Hatta. Itu dari Narita ke tempat saya. Waktu itu saya sudah pindah rumah dari Meguro ke Suidobashi ya, Suidobashi namanya, yaitu satu tempat yang terkenal sih sebenarnya. Terkenalnya adalah ini Korakuen, seperti ini ya. Korakuen ini terkenal dengan apa ya, jet coasternya yang tinggi, kemudian juga kota di bawah tanah ya, stasiunnya itu di bawah tanahnya sampai turun lantai 6 kalau nggak salah ya. Saya sering lewat itu hampir tiap hari dari kampus saya. Nah, dari Narita sampai rumah itu naik kereta, kemudian turun di satu kota ya, kemudian saya sampai ke apartemen atau apato, itu naik taksi ya, takushi dalam bahasa Jepang. Ya, taksi itu adalah kata
asing, bukan asli kata bahasa Jepang atau Nihongo, sehingga ditulis pakai katakana ya. Takushi seperti ini, takushi. Oke. Jadi aku naik taksi dari turun kereta tadi, kemudian sampai depan rumah, udah saya masuk ke dalam rumah. Kira-kira rest sebentar, saya kemudian mau ngambil ini dompet saya gitu ya. Tiba-tiba saya kaget, dompet saya itu saya cari-cari kemana-mana itu nggak ada. Jadi kita ini ya guys, merasa aduh, dulu teman aku cerita ketemu, gimana ya dengan yang saya alami sendiri ini, apakah ketemu atau enggak, saya bingung kemana saya harus mencari. Saya berpikir apakah jatuh di bandara, di Narita, atau di kereta, atau nah saya berpikir jangan-jangan jatuh di taksi gitu ya. Kemudian saya punya inisiatif buka-buka tas saya buka-buka, alhamdulillahnya itu adalah ada Denpyo seperti ini tulisannya, Denpyo ya. Denpyo itu adalah struk kecil di mana kita pada saat membayar taksi, di sana membayar taksi itu selalu ada Denpyo atau struk kecil yang tulisannya itu adalah nama Untengsha itu drivernya siapa, kemudian dia areanya berputar-putarnya itu di daerah mana aja, di situ ada rutenya, kemudian ada nomor teleponnya ya. Saya beranikan diri untuk menelpon. Jadi saya menelpon, biasanya kita selalu ngomong dengan pembukaan moshi-moshi ya. Moshi-moshi itu the same with hello untuk telepon ya, moshi-moshi ya. Saya mengatakan hal bahwa saya bertanya bahwa sumimasen, saya bilang itu maaf Pak, permisi, saya bilang itu saya mau tanya takushi no naka ni saifu ga ochitan desu ka? Saya bilang, apakah di dalam taksi Anda ada dompet yang jatuh? Saya bilang gitu ya. Jadi saya bertanya dan dia menjawab hai. Nah, hai itu adalah iya ya. Saya agak lega. Cuman dia bilang, tapi dia bilang gitu bahwa dompetnya itu sudah diserahkan ke kantor pusat. Ya saya bingung ya. Saya itu telepon kira-kira belum ada 30 menit lah saya dari istirahat di kamar. Tapi kenapa secepat itu? Saya berpikir secepat itu bahwa dompet saya itu jatuh di taksinya dia. Kok kemudian sudah langsung diserahkan ke kantor pusatnya dia. Dan saya diberikan nomor telepon kantor pusat itu guys. Nah, saya langsung telepon juga gitu. Ternyata itu kantor pusatnya itu bukan di dalam Tokyo, yaitu di luar Tokyo, namanya di Sumidaku ya, atau Kelurahan Sumida. Saya cek kemudian di internet itu kalau ditempuh dengan kereta yang paling cepat itu 42 menit. Nah, pada saat itu sudah jam 9 malam loh guys. Tapi orang yang saya telepon mengatakan Nanji ni Kochirani kimaska, katanya. Anda itu akan datang ke sini jam berapa? Katanya dia bilang seperti itu. Dan dia mengatakan saya ditunggu sampai jam 11 malam. Nah, saya bingung. Saat saya ngecek di internet itu sudah jam 9, kemudian ditambah dengan kalau saya berjalan kaki ke stasiun atau Eki dekat rumah itu 7 menit, kemudian naik lagi 42 menit, artinya sudah 50 menit lah jumlah seluruhnya ya. Karena kan di sana untuk densa atau kereta itu kan nggak ada yang terlambat sama sekali ya. Oke, jadi saya jalan langsung, saya menuju ke Sumidaku. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi guys? Itu adalah orangnya menunggu saya. Begitu saya masuk ke kantornya, turun kereta, naik taksi lagi karena saya bukan orang daerah situ, aku suruh nunggu aja taksinya ya, untuk membawa aku lagi ke Eki lagi, ke apa itu stasiun lagi, karena bukan daerah aku. Dan gimana ya, ternyata kalau bukan Tokyo itu agak gelap ya, dari Eki menuju ke kantor tersebut, tapi deket sih, hanya beberapa menit saja. Kemudian orangnya bilang ke saya begitu saya sampai ke kantornya, orangnya bilang konbanwa, katanya ya. Konbanwa itu selamat malam, atau in English you can say good evening ya. Jadi karena itu masih jam sekitar berapa ya, jam 10 lebih lah sampai sana, belum jam 11 malam. Nah, dia bilang konbanwa dan saya bilang
konbanwa. Dia langsung memberikan dompet saya dengan mengatakan seperti ini. Hai, dozo, katanya. Dozo itu silahkan, Bu. Terus dia juga bilang bahwa nakami wa cheku shite kudasai, katanya ya. Jadi ini saya tulis ya. Nakami wa cheku shite kudasai, katanya seperti itu. Tulisannya kayak gini. Silahkan yang ingin mencatat, dicatat ya, di post dulu dan dicatat untuk belajar bahasa Jepang. Jadi saya cek kan di dalamnya ada kartu kredit, ada ya uang tunai, masih uang apa ya, uang Korea ya, bukan yen. Itu juga lumayan masih banyak gitu kan, dan itu utuh nggak berkurang, karena memang orang Jepang itu tidak mau mengambil hak orang lain, tidak mau mengambil, sehingga dia jujur mengatakan silahkan Bu dicek. Saya cek, kemudian saya mengucapkan terima kasih. Yang membuat saya heran, dia membungkuk, bowing sampai istilahnya kayak 90 derajat gitu, sampai saya pergi hilang, dia baru saya tengok lagi gitu, dia baru berdiri tegak. Itu menghormati saya ya, karena saya datang ke sana. Harusnya kan saya yang terima kasih kayak gitu ya, tapi justru dia yang seperti itu. Itulah ciri daripada orang Jepang. Begitu juga kalau kita misalnya ke salon ya, seperti saya kan 6 bulan sekali lurusin ya, karena rambut saya kerus banget. Nah, setelah lurusin 5 jam, kemudian dia mengantar kita sampai depan, dia membungkuk sampai kita hilang baru dia berdiri. Itu adalah kebiasaan orang Jepang ya. Jadi sangat apresiatif terhadap orang lain. Nah guys, ada lagi nih pengalaman kehilangan lagi nih ya, yang mana membuat aku tuh terheran-heran, kok bisa gitu loh orang Jepang itu bersikap seperti ini gitu. Artinya apa ya, membuat kita sangat bahagia karena kehilangan sesuatu dan bisa kembali lagi kita miliki ya. Nah, ini ceritanya pas musim dingin. Musim dingin itu fuyu ya, fuyu atau winter. Oke. Nah, pas winter atau fuyu itu tentunya kan turun salju ya. Nah, saya sama teman saya orang Jepang itu jalan ke Shibuya. Nih, kota Shibuya nih kayak gini nih ya. Selalu crowded lah ya. In single minutes itu selalu crowded, kayak semut lah orang-orangnya pada nyebrang-nyebrang di perempatan di sini nih ya, dimana dikelilingi screen yang besar-besar untuk promosi. Nah itu kota Shibuya ya. Shibuya ini satu kota yang sangat terkenal ya, dan pada saat kalian atau saudara nanti ada kesempatan ke Jepang, ke Tokyo, jangan sampai dilewatkan ya kota Shibuya atau juga kota Harajuku. Nah, ini bagi anak-anak muda nih ya, Harajuku itu fashionnya anak muda itu di kota Harajuku. Nah, Shibuya juga sama sih ya, tapi lebih terkenalnya tuh di Harajuku. Nah, saya waktu itu winter atau pas fuyu, saya sama teman saya, aduh dingin-dingin nih pengen makan pizza ya. Kemudian kita lagi katakanlah lagi menikmati makan ya di satu restoran, pizza restoran, sambil melihat turunnya salju. Karena selama tinggal di negeri sendiri kan namanya juga nggak ada salju ya, jadi setiap winter atau setiap fuyu itu pasti kita menikmati. Kalau nggak main ski di daerah Tokyo nggak ada ya, kita harus keluar jauh ya, sekitar 2-3 jam ya, itu baru kita bisa main ski. Nah pada saat itu, tahun itu saya nggak main ski, tetapi ya di dalam kota Tokyo aja, yaitu makan pizza. Kemudian karena kita kemana-mana di Tokyo itu kan naik kereta, seperti yang saya ceritakan pada video yang lalu ya, bahwa kereta itu adalah kendaraan utama di sana, dan lainnya itu ratusan, mungkin bahkan ribuan kali ya, itu menjadi kegiatan kita sehari-hari itu dibantu dengan transportationnya adalah densa atau kereta. Tentunya saya memiliki apa yang disebut dengan teikikeng. Ini kayak gini ya. Nah, teikikeng saya itu
kalau lagi ngecas, karena untuk sebulan 2 bulan kadang tuh sampai sekitar 4 juta, 5 juta gitu ya. Nah itu pas habis saya cas, itu kan saya langsung pergi ke Shibuya sama teman saya itu. Nah habis makan pizza, itu kan kita juga pakai sepatu boot ya, karena itu kan saljunya kan otomatis banyak ini ya, menumpuk-numpuk begitu. Otomatis kalau ada barang jatuh, tentunya kita berpikir pasti orang lain mau mengambil juga males gitu ya. Nah saat itulah guys, saya itu pas mau balik, mau keluarin Teikikeng saya. Teikikeng itu adalah kartu langganan kereta, dimana kita selalu ngecas supaya nggak berbolak balik. Biasanya ngecasnya langsung banyak supaya 2 bulan 3 bulan gitu ya. Habis dicas lagi, pas aku cari-cari tuh nggak ada guys. Gimana saya kan, gimana kalau hilang, kalau nggak ketemu ngecas lagi kan, namanya juga saya mahasiswa kan. Waktu itu mahasiswa S3 ya, sehingga saya sambil bekerja, saya kuliah. Kan sayang banget kalau hilang, kemudian saya harus membeli Teikikeng lagi, kemudian harus ngisi lagi kan. Saya berpikir, tapi teman saya kan orang Jepang, dia bilang ayo katanya ke kantor polisi ya. Di situ kantor polisi itu Kobang ya. Di Kobang di situ kita masuk ke Kobang, ke kantor polisi. Biasanya kantornya kecil ya, kayak rumah burung. Nggak seperti kita di sini kantor polisi megah-megah mewah-mewah ya. Kalau di Tokyo, di Jepang itu kecil ya, bisa lah kita katakan kayak rumah burung gitu, pos-posnya lah ya gitu, seperti itu. Kita langsung datang melaporkan bahwa Teikikeng saya itu hilang. Terus dia minta nomor telepon saya, nama saya isilah di sini. Hai wakarimashita, katanya. Ya saya mengerti Bu, atas laporannya. Udah, akhirnya saya pulang. Nah kira-kira 24 jam lebih lah ya, besoknya gitu sorean ada telepon. Ternyata guys, itu Teikikeng saya ditemukan. Dan dia bilang silahkan ngambil di kantor polisi yang lebih besar lagi. Kantor polisinya di daerah Shibuya situ, alamatnya dikasih dan saya ditelepon ya. Dia bilang kan dia nggak bisa bilang Endang Katmiwati kan, karena nggak punya konsonan. Dia bilang moshi Endang Katomiwati desu ka? Kata seperti itu ya. Apakah Anda Endang Katmiwati? Saya bilang hai gitu. Terus dia mengatakan itu tadi, bahwa Teikikeng Anda ditemukan dan harus mengambil, silakan anytime, mau ngambil jam berapa, mulai besok jam sekian bla 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 gitu kan. Saya cuma berpikir guys, itu yang menemukan kok nggak males gitu loh. Pastinya itu Teikikeng saya kan jatuhnya pasti di antara salju atau mungkin kependem-pendem salju gitu. Tetapi dia tuh wajah-wajah itu apa ya? Wajah-wajah itu apa ya? Dengan memberikan satu energi, kemudian waktu, mengambil Teikikeng saya itu untuk diserahkan ke Kobang tadi, ke kantor polisi tadi. Nah, apakah ada ya di Indonesia seperti itu? Saya rasa nggak ada ya. Jadi saya tuh mikir, orangnya baik banget, siapa yang nemuin gitu, kok mau ya mengambil dengan basah-basah, kemudian jauh ke kantor polisi, yang menyerahkan ke kantor polisi tersebut sehingga ketemu dan saya harus mengambil. Nah, saya mengambilnya itu tentunya mengisi formulir karena saya udah bisa kanji, kemudian menulis dalam bahasa Jepang. Akhirnya saya ngantri, kemudian mengambil langsung cepet, nggak ada ngantri panjang lah ya. Saya ambil, kemudian saya bawa pulang lagi. Nah itu kehilangan yang kedua, dimana pada saat teman saya cerita kehilangan ketemu itu saya agak nggak percaya gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah seperti itu guys. Jadi kejujuran mereka, kemudian apa ya, negara kok bisa mengatur hal-hal seperti itu, diatur dengan sistem yang sudah ada semua fasilitasnya. Misalnya kehilangan tuh ada formnya, kemudian kalau melapor itu ditangani dengan seperti apa, itu sama mereka menanganinya ya. Mau di kantor polisi yang manapun, di tempat manapun, di kota manapun yang ada di Tokyo itu sama caranya ya, karena memang mereka ditentir, di training. Nanti kalau menghadapi orang yang kehilangan tuh seperti ini, caranya seperti ini. Jadi sama, seragam gitu ya. Dan saya hanya terbengong-bengong, terbelalak mata saya.
kok bisa gitu loh. Kapan ya Indonesia bisa bisa seperti ini gitu, orang kehilangan tuh bisa kembali lagi, mau dompet, mau apalah, pokoknya barang-barang berharga itu bisa kembali lagi ke tangan kita. Seperti apa sih rasanya kehilangan kemudian bisa kembali lagi? Pasti saudara atau kalian semua pasti akan merasakan hal yang sangat membahagiakan. Plong gitu ya rasanya. Aduh, kepingin juga nanti kalau ada orang yang kehilangan, kita menemukan, pasti kita akan kembalikan kepada mereka. Pasti dia akan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Nah, itu filosofinya orang Jepang. Karena saya pernah bertanya kepada profesor saya di lab, karena saya jurusannya kimia, itu kan kita stay in the lab ya. Jadi kuliah di sana itu guys, kalau ngambil S2, S3, kalau science itu kita stay in the lab ya. Labnya itu sudah seperti kayak rumah kita sendiri. Ada sofanya, ada untuk tidurnya, ada untuk eksperimen kalau capek nungguin berjam-jam tuh ada tempat ruang yang bisa untuk sambil minum tehnya gitu ya. Aduh, pokoknya enak banget. Mahasiswa di sana itu dimanjakan ya, karena memang mahal. Satu semester itu saya karena biaya sendiri agak berat ya, karena sambil bekerja saya kuliah. Alhamdulillah tahun kedua kalau nggak salah itu waktu itu dapat beasiswa sampai lulus, tapi nggak seberapa, istilahnya hanya cukup untuk membayar apartemen lah, tapi itu syukur alhamdulillah. Nah, pada saat di lab itu guys, kita tuh kayak dimanjakan begitu ya. Nah, disitulah saya itu, karena saya mahasiswa, apa ya, kehilangan sesuatu itu rasanya sangat sedih kalau tidak bisa ditemukan ya. Saya tanya sama profesor saya, kenapa sih kok bisa orang Jepang itu apa-apa mahal, kok nggak mau gitu misalnya berbuat yang istilahnya ngambil dompet yang ada ini apa namanya uangnya, seperti di negara-negara lain lah, banyak copet, banyak maling, banyak apa orang jahat gitu, kok di sana nggak ada, itu kenapa gitu. Terus dia malah balik bertanya, Endang Sang katanya, kalau Endang Sang itu kehilangan kemudian ketemu barangnya, rasanya gimana katanya gitu. Otomatis ya saya bilang, waduh, uresi desho, saya bilang itu, uresi itu so glad, seneng banget gitu kan. Nah, dia bilang gitu, itulah yang dirasakan orang Jepang. Kalau orang Jepang itu filosofinya membahagiakan orang lain, itu akan datang suatu saat kita juga akan merasa bahagia, dibahagiakan juga oleh orang lain. Itu saling dan saling, dia bilang itu. Itulah filosofi yang harus kita ikuti, ya enggak? Untuk Teiki Keng yang tadi saya sudah cerita bahwa punya saya hilang, itu tidak hanya untuk kereta ya guys ya. Jadi Teiki Keng itu adalah kipu atau tiket atau card yang untuk langganan transportasi, itu juga untuk bis juga ada seperti kita di sini ya. Kita punya tetapi di sana sistemnya adalah untuk di touch setiap masuk ke bus tersebut. Nah, untuk keliling seharian guys itu hanya 500 yen ya. Untuk keliling pagi sampai malam itu tidak bayar lagi ya. Kita membeli paket untuk traveling atau apa ya, jalan-jalan pakai bis ya. Nah, bisnya seperti apa? Waktu itu pernah saya ceritakan ketika saya membuat video sebelumnya, itu adalah perjalanan dari Narita ya, yaitu airport ya, itu naik bis. Nah, ini seperti apa dalamnya untuk bis kota ya. Kemudian saya juga cerita supirnya tuh selalu mengatakan arigato gozaimasu, mengatakan sesuatu setiap ada orang naik ya. Nah, ini ada video di mana saya waktu itu naik bis dari kota Gotanda ya, kota Gotanda kayak gini. Nah, kota Gotanda itu adalah kota di mana terletak Indonesian Embassy di sana ya, di Kelurahan Gotanda. Nah, saya naik bis ini bersama sahabat saya orang Jepang namanya Dr. Taka. Saya diajak keliling-keliling naik bis kota, hanya membayar 500 yen ya. Itu kalau dirupiahkan murah ya guys ya, karena seharian sampai malam juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau saat ini 1 yen itu 130 rupiah. Jadi kan nggak terlalu mahal ya. Nah, jadi enak banget bisnya. Kita lihat sama-sama yuk.
Posisinya sekarang ada di Gotanda menunggu bis ini. Kita mau itu Basutabi, traveling pakai bis dengan membayar 500 yen, tetapi bisa seharian sampai malam tidak bayar lagi. Oke, naik. Saka sudah masuk. 配信の方でバスのみになりますがよろしいですか。はい、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。はい、もう1枚お願いします。はい。これ IC で、はい。はい、1日券で、はい、はい、ありがとうございます。あれ、500円のまだ500円のまだ今は、普通の乗り放題はまだ。ああ、わかった。Tadi otomatis kartunya sudah di touch, sudah disentuhkan dalam mesin, di mana tercas 500 yen untuk traveling ke area Tokyo menggunakan bis ini. Sudah nggak bayar lagi, otomatis nanti tinggal menyentuhkan kartu kemanapun kita pergi. Padahal di dalam kartu tuh uangnya lebih dari 500 yen, tapi otomatis tercas 500 yang akan digunakan untuk jalan-jalan Tokyo 20 Juli 2015. Nihon Subarushi Jepang Hipat. Di dalam bis kosong, bisnya nggak seperti di kita penuh banget. Cuman ada berapa orang? 5 orang, termasuk kami, aku dan dokter. Selalu ada pengumuman otomatis mana kita mau berhenti, kita mau naik, dan seterusnya. Aman dan bersih. Jadi orang naik. Itu supirnya juga ngomong selain ada pengumuman. Oke, sambung lagi. Jadi situasinya seperti itu ya guys ya. Di bisnya itu kosong. Tadi cuman ada 5 orang ya, termasuk saya sama teman saya. Jadi sepi. Kemudian jalanan nggak ada, macet itu nggak ada di Tokyo tuh, nggak ada macet ya. Karena orang menggunakan kereta, kemudian bis, tidak ada kendaraan kecil-kecil. Maksudnya kendaraan kecil kayak angkot gitu tuh nggak ada. Kemudian juga apa ya? Vehicle-nya itu kendaraan umumnya hanya taksi, kemudian bis sama kereta aja ya, nggak ada yang namanya dari kota satu ke kota lain naik angkot, kemudian ada ojek, ada sepeda motor juga tidak ada ya. Yang ada nanti kita akan cerita tentang jitensa atau jitensa, yaitu sepeda ya. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa situasi pada saat saya mau kembali ke Indonesia itu saya sempat apa ya, istilahnya sedih lah gitu ya, karena apa, meninggalkan negara yang begitu maju teknologinya ya. Pada saat kita berada di apa ya, peron lah ya, peron kereta, itu kita tinggal ngetouch. Misalnya saya dari kampus, misalnya kampus saya itu waktu saya ngambil S2 itu kampusnya itu misalnya di daerah Meguro itu, kemudian kita mau pergi kemana, kita tinggal ngetouch aja
ya, di dalam apa itu boardnya itu kita tinggal touching gitu aja, itu sudah ketahuan berapa menit dari tempat saya menuju ke tempat lain. Kemudian kampus saya tuh namanya kan Okayama ya. Okayama itu ke Meguro hanya 3 station kalau nggak salah, hanya beberapa menit saja itu udah nyampe ke rumah saya yaitu Meguro. Nah, di situ guys, setiap 3 menit itu turun di station atau disebut dengan eki ya. Jadi kereta itu situasinya kayak gini sehari-harinya nih. Kita lihat yuk. Waktu saya mau pulang rasanya sedih banget. Kayak gini nih situasinya. Teknologinya maju banget. Yuk kita saksikan lagi ya. Ini mesin kalau kita mau lihat jam berapa kereta datang, tuh keretanya sudah datang. Kita bisa cek di sini tuh. Ini bisa kita, misalnya ini bisa kita bisa kita push atau tekan jam berapa, misalnya Meguro jam sekian. Kalau di kayak giniin, ini diginiin ya, ini begini ini korek, tinggal dipencet-pencet saja. Jepang memang hebat. Ini jadwal kereta. Ini juga bergerak-gerak kan, itu deh Jepang, teknologi advance. Nah guys, untuk hal lainnya yang membuat aku bikurista itu kaget atau terbelalak lah gitu ya, mata saya ya. Jadi aku selalu bilang aku saya, nggak apa-apa ya guys ya, sama aja. Nah, tentang tadi yang aku bilang nggak ada kendaraan, maksudnya nggak ada sepeda motor, itu memang benar ya. Dan itu membuat saya bingung loh. Jepang itu kan negara yang paling produktif ya untuk produksi motor yang seperti kita pakai di sini di Indonesia atau di negara Vietnam atau negara-negara yang lain ya. Tapi tahu nggak sih guys, di sana di Jepang ya, terutama di Tokyo, karena pada saat saya tugas belajar itu di Tokyo itu nggak ada motor guys ya. Saya kan juga bawa mobil ya, kesana kemari pun itu nggak pernah dapat macet sama sekali ya. Dan kalau misalnya ke kampus atau bekerja dengan jarak yang ditempuh hanya 32 menit 35 menit, itu saya naik sepeda ini ya, goes ya, sepeda ondel lah istilahnya. Karena memang di kampus itu satu pun sepeda motor aku nggak menemukan ya. Aku keliling-keliling gitu kan. Waktu saya ngambil S2 itu kampusnya kan luas banget ya, ada berapa kampus yang ada di dalam satu area. Saya naik sepeda ke sana kemari tuh sambil cari-cari mana sih sepeda motor, nggak ada. Naik atau zero ya, nah itu nggak ada ya, kosong. Nah itu saya sempat berpikir kenapa ya, ternyata memang ada sebabnya. Satu, itu parkirnya mahal ya, sejam berikutnya itu parkirnya mahal. Kemudian katanya itu kurang aman naik sepeda motor dan mencemari lingkungan atau mencemari udara dari pembakaran bensinnya. Nah, jadi waktu saya ngambil S3 pun saya penasaran apakah di kampus saya yang berikutnya itu ada nggak. Saya cari juga nggak ada guys ya. Jadi adanya kayak gini nih, sepeda kayak gini nih. Jadi parkirnya itu rapi gitu dan bertumpuk-tumpuk sampai berlantai-lantai gitu untuk parkir sepeda. Dan jangan diharap ya gratis, di sana itu parkir sepeda pun membayar ya. Kecuali parkir di kampus itu harus pakai peneng. Saya mengalami beberapa kali sepeda saya nggak ada, aku pikir hilang guys, ternyata nggak hilang, namanya di Tekkyo Sareta ya. Tekkyo Sareta itu maksudnya diambil petugasnya karena nggak ada penengnya, artinya nggak izin gitu kita parkir di situ gitu. Nah, tentang sepeda guys, ini aku punya pengalaman yang ya kesel-kesel bingung juga gitu, kesel-kesel heran gitu.
oh gini ya di sini gitu. Ketika itu saya tuh kan dari kampus nih, naik sepeda mau ngajar gitu kan, karena saya tempuh dengan waktu 35 menit lah dari kampus aku. Naik sepeda itu menuju dari Okayama, nama kampus aku tuh Okayama, ke Meguro, ke daerah Meguro, naik sepeda kan. Nah, ketika saya naik sepeda itu kok kayaknya ada yang membuntuti aku gitu kan. Siapa sih ini, pikir saya, karena aku tahu nggak ada orang jahat ngikutin tuh, saya tahu nggak ada di sana, aman banget. Nah, tiba-tiba aku agak ngelirik gitu, oh ternyata polisi. Nah, polisi di sana itu guys naik sepeda warnanya putih, belakangnya itu ada box warnanya putih juga. Nah, itu seragam, mau di Shibuya, mau di Shinjuku, mau di Meguro, pokoknya polisinya tuh kelilingnya naik sepeda gitu ya, nggak naik moge kemudian keren gitu, nggak ada ya di sana. Dia naik sepeda, kemudian box belakangnya itu isinya adalah untuk menilang. Misalnya ada yang melanggar, dia mengeluarkan dokumen dari box tersebut. Nah, saya sempat tanya, Korewa Nandeska, saya bilang gitu waktu sempat saya itu ditangkap. Gara-garanya ditangkap itu sepeda saya nggak ada penengnya, guys. Jadi saya juga nggak tahu pas mau ngajar lagi kok ada yang ngikutin gitu. Tiba-tiba dia menyalip saya terus berhenti. Sumimasen, katanya gitu. Sumimasen itu permisi bu, katanya gitu. Saya langsung berdiri, hai, saya bilang gitu kan. Iya pak, ada apa? Nani ga arimasu ka? Saya bilang gitu, ada apa gitu. Chotto mate kudasai, kata ya. Saya tulis ya, chotto mate kudasai itu wait a minute ya, itu chotto mate kudasai. Nah, lebih sopannya lagi tuh soso omachi kudasai ya. Soso omachi kudasai, dia bilang begitu. Nah, saya juga bingung mau ngapain sih orang ini, no, polisi ini mau ngapain gitu pikiran saya. Nggak taunya tahu nggak, aku diinterogasi guys. Uh, Kok sepedanya sebentar ya diperiksa, nggak ada penengnya, dia bilang gitu. Hah, nggak ada penengnya, masa sih gitu kan. Kan saya nggak tahu juga, saya cari-cari juga, karena sepeda itu sebenarnya dikasih murid saya karena anaknya duta besar itu pindah. Nah, kemudian sepedanya itu masih bagus diberikan kepada saya untuk kenang-kenangan kan, karena di sana itu ternyata nggak hanya ngasih sepeda, mobil bekas pun kita dikasih gitu loh. Jadi daripada dia membayar 4 juta, membayar 5 juta, dipres kan itu mobil yang tahun berapa gitu, mendingan dikasih teman kan. Saya ditawarin beberapa kali teman, saya nggak mau karena udah ada ya, udah ada kendaraan gitu kan. Waktu itu juga kendaraannya lumayan ya bagus sih gitu. Tapi kalau kendaraan yang tahun-tahun lama itu dipres ya, jadi membayar kita ya, membuang sampah besar seperti mobil atau apa itu membayar. Nah, kita kembali lagi ke sepeda. Saya diinterogasi guys, sepeda ini milik siapa, katanya gitu. Watashi no jitensa desu, saya bilang itu punya saya bilang gitu. Terus dia bilang katanya gitu, tegami arimasu ka, katanya, apakah ada suratnya? Saya bilang nggak ada, karena sepeda ini aku dikasih, katanya. Dikasih dari siapa? Saya cerita, nggak taunya di ini langsung coba ikut saya ya ke kantor polisi. Saya diinterogasi 2 jam guys. Itu sepeda dari mana, yang ngasihnya siapa, ditelepon ke kedutaan juga, karena saya bilang duta besarnya kan udah nggak bertugas di situ, ditelusuri lama. Terus saya disuruh ngeluarin paspor saya, terus dia melihat ini kan apa namanya, visa saya kan mahasiswa ya. Dia kaget, gakusei desu ka, katanya. Kok Anda mahasiswa, katanya gitu. Saya bilang hai gitu. Terus dilihat lagi kan, Tokyo Kogyo Daigaku desu ka, katanya. Apakah Anda kuliah di Tokyo Institute of Technology, katanya gitu. Saya bilang hai. Dia malah heran, katanya, kalau orang sana heran itu kan katanya gitu ya. Dia heran, kenapa kok heran? Ternyata untuk masuk ke Tokyo Institute of Technology itu susah, seperti kita masuk ITB lah kalau di sini gitu ya. Dia bingung, oh ternyata dia bilang pokoknya atamai desu ne, katanya. Wah, berarti Anda itu pinter, katanya gitu ya. Saya senyum-senyum aja. Terus akhirnya apa ya, diinterogasi. Tahu nggak guys, sampai aku pulang dari Jepang ke Indonesia, saya nggak tahu lagi sejak saat itu sepeda saya tuh udah ditaruh di gudang atau di mana, saya nggak tahu, udah nggak boleh lagi dibawa, karena sepeda itu
dikasih orang, nggak boleh. Ternyata kita harus beli sendiri, kita harus mendaftar seperti kita punya BPKB untuk sepeda motor. Itu juga tanda bahwa kita memiliki sepeda. Dan kemudian sejak saat itu aku hati-hati dan aku beli sendiri. Ada torokunya ya, toroku itu seperti tadi mendaftar atau registernya, nomornya sekian, penengnya. Aku membeli kira-kira berapa ya harganya waktu itu, 30.000 yen lah ya. 30.000 yen ya 4 jutaan gitu. Jadi saya membeli sepeda dan sejak saat itu ada cerita lagi, sepeda aku hilang guys. Tapi bukan hilang dicuri, tetapi diambil oleh petugas ya. Kenapa diambil oleh petugas? Karena saya parkirnya salah. Ya Allah, jadi tentang sepeda itu rasanya aku juga stres gitu. Tapi ya namanya aturan ya, saya juga harus mengikuti. Ternyata Jepang itu seperti itu loh guys. Jadi sepeda itu pun aturannya bisa sama dimanapun. Kemudian kalau parkir kita harus mendaftar parkir di situ. Ada tanda tersendiri bahwa kita boleh parkir di situ karena ada tanda area situ. Ada kodenya bahwa parkir di situ itu areanya punya kode tersendiri. Nah, waktu itu kenapa hilang? Aku parkir di depan supermarket, di mana parkir di situ itu aku nggak lama sih, aku hanya beli bolpen loh sebenarnya, hanya pilih-pilih bolpen kira-kira 20 menit lah gitu. Aku keluar lah, nggak ada sepeda aku ya gitu. Tapi aku tahu itu nggak diambil orang. Aku tahu wah Tekyosareta itu diambil petugas. Ya ada pikiran saya gitu kan, sebagai mahasiswa itu kalau sepedanya diambil itu kan harus nebus sekitar 400.000 lah gitu. Kan sayang ya, sebagai mahasiswa itu uang segitu tuh kan untuk makan lumayan ya gitu. Jadi akhirnya guys di situ ada tulisannya sepeda Anda diambil. Jadi alamatnya ada di situ, kanjinya itu panjang gitu. Anda harus mengambil di daerah sini gitu kan. Ternyata daerahnya itu dari kampus saya itu agak jauh ya. Jadi pas saya ke sana, ya Allah, ternyata orang Jepang itu juga banyak sepedanya yang disita loh guys. Ternyata itu banyak yang melanggar juga ternyata gitu ya. Pas saya di tempat itu pengambilan sepeda itu ribuan itu sepeda berjejer. Jadi pas kita datang ke sana, Masya Allah, saya kaget. Ternyata sepeda sitaan itu jumlahnya ribuan. Dan orang Jepang nggak mau ngambil seperti aku, dia mendingan beli lagi dia. Jadi karena saya mahasiswa, udahlah cuman 400.000 ini daripada beli 3 juta 4 juta, aku juga ambil lagi itu sepeda. Itu kehilangan yang pertama. Ya, kehilangan yang pertama diambil dan aku nebus lagi dan aku pakai lagi. Berikutnya hilang lagi gara-garanya, tapi udah sekian tahun ya. Gara-garanya itu aku ke apartemen teman saya. Nah, aku tuh parkirnya di tempat parkir di di bawah lantai 1 lah gitu ya, lantai dasar lah gitu. Nah, mosok sih itu cuman seharian gitu tuh hilang karena aku nggak punya peneng untuk apartemen itu gitulah. Teman saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dipikirnya juga nggak apa-apa, orang cuman seharian main gitu. Ternyata sore sekitar jam 5 aku mau pulang, nggak ada sepeda aku dan nggak ada tulisan apa-apa, udah disita aja gitu. Ya Allah, orang Jepang kadang-kadang ini banget deh, nyebelin juga gitu loh. Tetapi ya namanya juga aturan ya, jadi aku ikutin aja gitu guys. Jadi zaman dulu di Indonesia pernah kan waktu saya kecil ya, itu kayaknya sepeda juga teratur di sini ya, pakai peneng menandakan bahwa itu udah milik kita sendiri gitu. Ternyata sekarang nggak ada ya di sini aturannya, bahkan orang pada naik sepeda sekar PDW ya. Jadi pada di tengah jalan, di sana nggak ada guys. Jadi orang itu nggak ada yang melanggar ya. Jadi cinta banget sama negerinya ya. Jadi cinta banget sama aturannya. Kemudian membayar pajaknya itu kan mahal banget. Ada pajak nasional, ada pajak daerah, pajak penghasilan, pajak. Aku tuh setiap bulannya tuh membayar pajak 3 macam walaupun mahasiswa. Tetapi kembali lagi ke kita guys. Jadi apa yang kita rasakan itu adalah dari pajak. Nggak mereka biarkan jalan itu berlubang segini pun nggak ada. Dimanapun ada lubang, mereka akan perbaiki malam-malam. Paginya udah kita gunakan lagi seperti biasa. Jadi bayar pajak mahal, tetapi feedbacknya itu kita rasakan sebagai masyarakat ya.
kalau saja di Indonesia seperti itu, ya wah senangnya kayak apa. Bayangkan kita di sini bayar pajak mobil tiap tahun, ya. Tapi saya di sini pulang udah hampir 3 tahun lebih, itu saya melihat satu tempat jalan yang rusak juga dibiarkan begitu aja. Kemudian ada perempatan yang ruwet banget, nggak dibangun lampu merah kayak atau seperti apa. Padahal kita tiap tahun membayar pajak, tapi mana feedback ke kita? Nggak ada kan? Coba perhatikan, jalanan mana pada saat setahun itu berubah menjadi bagus? Enggak juga kan? Nah, saya kadang mikir aja, coba lampu merah aja itu yang ada di daerah Cikunir, ya itu ada satu perempatan yang ruwet banget. Dari sini, dari arah sini, mau ke tol, mau ke sini, itu kadang-kadang kita stuck gitu. Nggak ada polisinya, nggak dibuat satu aturan di mana nanti orang yang dari sini itu bisa lancar, padahal kita bayar pajak tiap tahun. Makanya saya sebenarnya berharap loh, ya presiden kita atau menteri yang menteri perhubungan atau apa itu bisa gitu loh memikirkan rakyatnya yang sudah membayar pajak tiap tahun. Pajak kendaraan lah, telat sedikit kan denda kan guys, ya enggak sih? Ya, jadi mohon deh dengan video ini barangkali ada pejabat yang mendengar melihat ini, akhirnya nanti akan dibicarakan bagaimana untuk istilahnya itu mengembalikan ya manfaat pembayaran pajak kendaraan buat kita, ya buat masyarakat banyak itu dirasakan gitu loh. Nggak hanya bayar doang gitu loh, tetapi nggak ada impact positifnya itu nggak kita rasain gitu loh. Ya pastinya pejabat-pejabat itu juga sering lah ke Tokyo, ke Jepang, kemanapun tuh pasti gitu loh. Realisasikanlah di sini ya. Saya juga di sini sebagai dokter mau ngomong apapun itu kalau hanya saya sendiri ya tidak dibantu dengan semua masyarakat yang bersuara seperti saya juga nggak ada manfaatnya. Makanya mari kita bersuara ya, apapun bentuknya tapi yang positif ya, kritik tapi membangun gitu ya guys. Nah guys, masih tentang sepeda itu ada hal yang lain ketika aku sudah lulus S2 kan aku mendapat kesempatan meneruskan S3 ya. Saya jurusannya itu adalah kimia ya. Jadi S2-nya juga saya S2 kimia engineering, dan gelar yang aku peroleh MEng yaitu Master of Engineering. Nah, ini tidak pamer kepada pendengar semuanya, tetapi justru ke arah memotivasi ya. I must motivate you, terutama untuk generasi muda, bahwa jangan bayangkan kuliah di luar negeri, nggak mungkin. Impossible is nothing ya. Jadi justru impossible tuh nggak ada guys ya. Saya juga nggak nyangka bahwa saya bisa meneruskan S2 itu di luar negeri, di negeri Sakura. Nah pada saat saya meneruskan S3, saya majornya the same major, sama-sama kimia, tetapi saya pindah universitas ya, istilahnya nggak engineering lagi. Kalau Tokyo Institute of Technology itu kan engineering ya, kayak kita ITB gitu. Nah aku pindah di seperti UI-nya Indonesia lah gitu ya, namanya Ochano Mizu Daigaku ya. Ochano Mizu Daigaku atau disebut Ochadai itu letaknya agak jauh, dan saya pindah rumah dari sekitar Meguro pindah ke kelurahan berikutnya. Nah, nanti aku ceritain tentang itu. Nah, mengenai sepeda, pada saat saya memasukkan sepeda sebagai mahasiswa baru S3 di universitas saya yang baru, saya juga nggak tahu kan, saya ikut parkir dong di dalam halaman belakang khusus parkir sepeda. Udah gitu kan saya pulang keluar lab, karena kita kalau S2 S3 itu stay in the lab ya. Jadi universitasnya besar sekali, tetapi kita di bawah profesor. Ini profesor saya namanya Profesor Nakanishi ya. Jadi saya di bawah Profesor Nakanishi, laboratorium namanya Nakanishi Laboratory. Nah, pada saat itu guys ya saya ini aja langsung masuk ke universitas itu ya, karena memang nggak ada sepeda seperti yang saya katakan, saya langsung dong parkir di bagian belakang.
Dah, hari pertama no problem, udah gitu pulang aku ambil lagi. Terus karena saya sambil bekerja, biasanya saya kalau eksperimen tuh kan suka-suka ya, di sana tuh mau jam berapa udah hak kita gitu, karena kuliahnya untuk tatap muka tuh udah nggak ada, kita tinggal research kemudian stay in the lab gitu kan. Nah jadi kadang aku pulangnya malam dari lab itu, kadang-kadang aku lihat profesor aku belum pulang, masih di ruang. Ya kita-kita yang ada di ruangan ruang mahasiswa dan di ruang lab nggak berani pulang guys. Jadi waduh, profesornya kok jam 10 malam belum pulang gitu ya. Kadang-kadang sampai jam 11 ya, profesornya nggak ada, langsung kita oke, pada pulang gitu kan. Nah suatu ketika hari ketiga apa keempat, ya ampun guys, itu bannya itu dirantai sama cagak yang deket aku parkir. Dirantai tuh ada tulisannya, karena aku udah bisa baca kanji ya, karena udah bertahun-tahun di sana. Jadi ada tulisan bahwa Anda belum Toroku tuh mendaftarkan sepeda Anda di fakultas bla bla bla, lantainya sekian, kemudian di ruang sekian gitu kan. Ya Allah, akhirnya saya pulang. Ya udah, aku jalan kaki ke Eki, terus naik kereta pulangnya. Ini ya istilahnya naik kereta sepeda aku besok aja karena udah malam kan. Besoknya langsung aku ke mencari itu tadi, aku bawa kertas panjang pengumuman itu gitu kan. Udah gitu nyarinya karena universitasnya gede banget ya, jadi aduh gedung yang mana gitu, akhirnya ketemu juga. Terus hai wakarimashita, kata si orang itu kan, saya ceritakan bla bla bla, hai wakarimashita, ya yes I got it, dia bilang gitu kan. Udah gitu udah langsung aku diajak sama itu petugas, bapak-bapak ayo ikut. Aku ikutin dari belakang menuju ke sepeda aku, baru dibuka itu rantainya guys. Ya ampun, begitulah negeri Jepang, penuh dengan rule yang harus ditaati. Tapi ternyata untuk sepeda banyak sekali orang Jepang yang sepedanya di tekyo sareta ya, yang diambil oleh petugas, nggak hanya Endang gitu. Jadi ya ternyata mereka memang kadang-kadang mungkin buru-buru atau bagaimana, atau males Toroku, ternyata ada. Tadinya kan aku ngomong hampir nggak ada yang melanggar, tapi untuk sepeda, dengan melihat sepeda yang banyak sekali disita, artinya kan dia juga salah parkir kah atau nggak ada pendengnya kan gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti bayar pajak, kemudian lampu merah tetap menerobos, kemudian apa ya istilahnya aturan-aturan yang misalnya ada sesuatu yang hilang harus diserahkan ke petugas juga, yang namanya Wasuremono Corner atau tempat untuk mengumpulkan barang-barang temuan dan lain-lain, tuh nggak pernah ada yang melanggar guys. Jadi akhlaknya itu kayak orang yang agamis, seperti yang diajarkan oleh kita, yang dimana kita tuh selalu agamanya kan mengajarkan seperti itu. Nah orang Jepang kalau ditanya Shukyo wa nan desu ka, agamanya apa gitu ya, tulisannya gini ya, Shukyo wa nan desu ka, pasti dia bingung. Katanya Shukyo desu ne, katanya agama. Dan dia bilang tuh nggak memiliki agama atau apa, cuma dia percaya adanya kami sama gitu. Kami sama itu adalah Tuhan ya. Kami itu Tuhan, tapi sama itu banyak. Jadi dia tuh ada Tuhan air, ada Tuhan gunung, ada Tuhan udara, ada Tuhan hutan, macam-macam lah. Tapi dia percaya bahwa adanya kami atau adanya Tuhan tuh percaya, tapi nggak tertulis atau dalam hati aku itu adalah Buddha, aku Kristen, aku Islam, tuh nggak ada gitu kan. Dia merayakannya semua agama gitu, menghormati aja. Jadi misalnya nih ya Desember, nah November itu kotanya udah dihias kayak begini nih guys nih. Ini menyambut Natal. Coba lihat nih, kotanya penuh dengan lampu-lampu, kemudian bentuk-bentuk pohon yang cemara atau pohon Christmas itu di mana-mana ada kayak gini nih ya. Nah, aku juga menikmati itu, ya Allah indah sekali, sampai sungainya itu sepanjang sungai, pinggir-pinggirnya juga dihias untuk menyambut Natal, padahal dia agamanya nggak Kristen gitu. Nah jadi menghormati aja, jadi kind of culture, jadi bagi mereka itu bungka aja, jadi kayak kebudayaan aja, jadi percaya ini itu nggak ada. Jadi nggak ada pelajaran di sekolah agama khusus, itu nggak ada sama sekali. Dan saya penasaran dong, kan saya penulis buku juga, jadi biar aku tahu gitu kan, saya tanya kan sama ya kadang profesor yang aku percaya, kadang juga temen kuliah gitu, kenapa sih kok nggak ada
agama gitu. Bagi dia itu kan masalah hati katanya. Masalah hati nggak harus dibawa-bawa ke tempat kerja, ke sekolah. Kemudian kita harus diganggu oleh kegiatan itu sehingga pekerjaan yang lain, kegiatan materi-materi pelajaran yang lain nanti terganggu. Malahan ngomong seperti itu. Tetapi guys, jangan dikira bahwa dia itu tidak melakukan apa yang diajarkan agama. Justru contohnya adalah orang Jepang, apapun itu, kejujurannya, disiplinnya, bersihnya, dan care terhadap orang lain seperti yang diajarkan oleh kita. Kadang tuh mata saya terbelalak, aduh ternyata apa yang diajarkan kita tuh ada di sini, ada di Tokyo, ada di Jepang gitu. Itulah guys, jadi tentang hal-hal yang istilahnya mezurasi, ya mezurasi itu jarang kita temui, itu ada di sana. Oke, jadi tentang jitensa atau sepeda, tadi saya akhiri seperti itu ya untuk jitensa, dan mungkin ada foto-foto yang akan aku upload juga tentang sepeda di sini. Oke. Aduh, udah hampir 1 jam bercerita, tetapi banyak sekali yang belum saya ungkapkan. Tetapi episode berikutnya pasti aku akan cerita banyak ya guys ya. Jadi mungkin untuk hari ini, video hari ini aku akhiri ceritanya itu setelah jitensa atau sepeda yang begitu ketatnya, kemudian bagaimana sikap dan karakter orang Jepang yang bersifat agamis walaupun nggak punya KTP, karena KTP mereka itu adalah pada saat mereka lahir itu adalah Hokensho. Jadi hanya insurance card atau SIM itulah KTP mereka. Ya, jadi nggak ada KTP kayak kita gitu. Jadi kalau udah umur sekian bikin KTP itu nggak ada. Namun pada saat saya udah mau meninggalkan Jepang itu kira-kira tahun berapa ya? 2016-an itu sudah dirilis atau dirintis akan ada yang disebut dengan My Number. My Number itu nanti katanya sama dengan kayak identitas kita seperti KTP, tetapi begitu dicek itu kelihatan semua guys, apakah sudah bayar pajak kita tuh udah bagus atau belum, apakah pernah melanggar kendaraan bermotor dan sebagainya, itu bisa dicek dari situ. Maka itu ketika saya pulang saya baru mendaftar, jadi belum sempat jadi. Nah itu merupakan identitas atau KTP yang baru bagi mereka ya. Mungkin saat ini udah berjalan kali ya. Jadi seperti itu guys ya. Untuk pengalaman saya di negeri Sakura tentunya aku tulis dalam buku ya. Bukunya judulnya Nuansa Bumi Sakura ya. Nuansa Bumi Sakura, di search aja di Google, pasti nanti bisa dibeli ya. Silahkan aja. Di situ pengalaman nyata saya selama 15 tahun ya aku ceritakan di sana. Tetapi waktu itu aku nulis itu aku masih kuliah S2, jadi sekitar 10 tahun di sana, pengalaman 10 tahun di sana aku tulis di dalam buku ya, yaitu buku Nuansa Bumi Sakura ya. Untuk hal-hal yang lain pastinya sangat menarik, dan bagi kita nggak tahu, siapa tahu nanti kalian sendiri atau saudara atau anak kita akan pergi ke sana, sehingga pengalaman seperti ini sangat perlu didengarkan ya enggak? Oke, jadi untuk berikutnya silahkan juga view video-video lainnya yang sudah saya buat. Dan biasanya kalau saya bercerita pasti sambil belajar bahasa ya. Juga video-video yang lainnya itu mengenai belajar bahasa, terutama tentang common mistake in English dan juga bahasa Jepang, serta short communication in English. Silahkan di view ya, dibuka ya, dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah. Terima kasih telah mendengarkan saya bercerita sampai 60 menit ya. Terima kasih ya. Thank you very much. Domo arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah guys, untuk berikutnya ini ada foto-foto atau kegiatan yang saya lakukan selama di sana, mungkin juga bisa menginspirasi untuk kalian semua, terutama adik-adik yang ingin berkonsultasi bagaimana situasi di sana dalam kuliah, atau ingin bertanya tentang sesuatu that related with Japan atau Japanese. Dipersilahkan ya, follow Instagram saya yang ada dalam deskripsi ya, dan juga Facebook juga boleh, atau langsung di kolom komentar di channel ini. Jangan lupa subscribe dan klik juga tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa lihat juga video-video yang lainnya. Oke?
bener ya, follow Instagram saya dan aku buka khusus ya untuk tanya jawab tentang kuliah atau tentang apa aja yang ada hubungannya dengan Nippon atau negara Jepang ya. Jadi dipersilahkan aja, ada di deskripsi. Sekali lagi jangan lupa membaca deskripsi yang ada di sini. Dan makasih banget telah melihat kegiatan melalui video ini atau mendengarkan kata-kata cerita tentang negeri Sakura. Apabila ada yang kurang berkenan tentunya mohon maaf ya. Gomenasai apabila ada yang kurang enak didengar. Terima kasih sebelumnya. Bye-bye.